Pemirsa, kebakaran lahan di Savana, Bromo, Jawa Timur yang terjadi sejak Senin sore hingga kini belum berhasil dipadamkan. Akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu yang tidak ditentukan. Ini tambah banter ya. Kebakaran lahan yang terjadi di Blok Bantengan, Kabupaten Lumajang ini nampak dari kawasan Savana Bromo. Api diketahui membakar kawasan tersebut sejak Senin sore. Petugas gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, BPBD Kabupaten Probolinggo, dan BPBD Provinsi Jawa Timur sempat memadamkan api agar tidak menjalar. Namun kondisi vegetasi yang kering karena musim kemarau membuat api terus menjalar. Hingga Selasa pagi, api masih membakar hingga merambat sampai ke Blok Watu Gede dan Bukit Teletabis. Info sementara titik api itu kan mulai dari pergerakannya dari wilayah Lumajang. Lumajang ya. Sekarang bergerak tadi pagi itu sebagian Bukit Teletabis sudah ada titik api juga. Kemungkinan mengalami pergerakan, tapi sebagian masih di wilayah Lumajang. Yang sebagian kecil yang mulai masuk di wilayah Probolinggo. Di Bukit. Imbas kebakaran ini, Balai Besar TNBTS menutup sementara kawasan wisata dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sedangkan dari pintu masuk Cemoro, Lawang, Probolinggo, dan Tosari, Pasuruan masih dibuka. Namun demikian, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana. Sementara proses pemadaman api masih terus berlangsung. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Sapu di Sumeneb terus dilakukan. Selain mengerahkan sejumlah kapal penyelamat, tim gabungan juga menerjunkan 1 unit helikopter untuk memaksimalkan pencarian dari udara. Tim gabungan menerbangkan 1 unit helikopter untuk melakukan pengamatan dari udara dan menyisir lokasi kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau area yang sulit terlihat dari permukaan laut sehingga proses pencarian dan evakuasi dapat berjalan lebih cepat. Operasi pencarian hingga kini masih terus dilakukan dengan melibatkan kapal perang KRI Nala TNI AL, KN Permadi Basarnas, Polairut Polda Jawa Timur, dan berbagai unsur SAR gabungan lainnya termasuk nelayan. Pemirsa, seorang warga Tulungagung menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi kebakaran kapal motor penumpang Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Madura. Korban merupakan supir truk ekspedisi yang sedang mengantarkan muatan menuju Makassar. Sari Sukoco, 39 tahun, warga desa Sidorejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam kebakaran KMP Mutiara Sentosa II. Jenazah korban tiba di rumah duka di Kecamatan Tulungagung pada Senin malam. Saat kejadian, korban sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir truk ekspedisi menuju Makassar. Korban berangkat bersama rekannya Bambang Susilo, warga desa Sobontoro, Tulungagung. Saat kebakaran semakin membesar, ia mengajak korban untuk melompat ke laut, tetapi korban hanya mengangguk sambil tersenyum. Menurut Bambang yang telah 8 tahun bekerja bersama, korban dikenal sebagai sosok yang tenang dalam bekerja. Ia juga mengungkapkan bahwa almarhum sempat bercerita memiliki rencana menikah pada tahun 2026 ini. Lompat ke air, saya duluan, beliaunya saya ajak, cuma mengganggu aja. Yuk, saya bilang, Mas ayo, nanti aja. Terus saya inisiatif, Mas saya turun duluan. Beliaunya cuma senyum sambil mengangguk, terus saya lompat itu, Bang. Itu sudah pakai pelampung atau? Semuanya sudah pakai pelampung. Nah, orangnya beliaunya itu ya asik lah orangnya, santai aja gitu. Sempat ngobrol mau menikah? Iya, kita katanya tahun-tahun inilah gitu.
Setelah disemayamkan di rumah duka selama sekitar 30 menit, jenazah korban dibawa ke tempat pemakaman umum Desa Sidorejo untuk dikebumikan. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, keluarga dan kerabat penumpang KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb masih berdatangan ke posko. Mereka datang untuk mencari anggota keluarga maupun rekan mereka yang hingga kini masih hilang. Abdul Hamid dan Ansar, dua pria ini sudah 2 hari mendatangi posko Basarnas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Mereka mencari kabar keluarga dan kerabatnya penumpang KMP Mutiara Sentosa II. Harap cemas mendapatkan kepastian nasib keluarga mereka, namun ternyata keluarga dan kerabatnya masih hilang. Bersama keluarga yang lain mereka menyebar ke beberapa rumah sakit, posko dan Polda Jawa Timur, namun belum juga mendapatkan kabar. Mereka dari pas kebakaran itu. Oh, masih sempat kontak? Masih sempat. Apa waktu yang disampaikan mungkin pada saat komunikasi terakhir? Disampaikan itu aja minta pertolongan. Minta pertolongan, berarti sudah terbakar ya, tadi? Ya, sudah terbakar. Mungkin itu aja saya sampaikan. Bawa apa itu? Truk, angkot? Muatannya apa Pak? Muatannya apa Pak? Muatan logistik. Nah, gitu. Nah, untuk saat ini apa? Saya cek datanya itu apa? Ini 200 lebih korban yang meninggal dari nama kakaknya. 3 hari pasca tragedi maut kebakaran KMP Mutiara Sentosa II, sejumlah keluarga dan kerabat masih terus berdatangan mencari kabar keluarga mereka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Asik swafoto, 4 wisatawan terhempas ombak hingga jatuh di pantai Semeti, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. 1 orang meninggal dunia dan 3 lainnya luka-luka. Dedek anu lalu dedek rete piku. Telangan belain. Tuh, jaga lain. Evakuasi seorang wisatawan yang jatuh dari tebing di pantai Semeti, Desa Mekarsari, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah berlangsung dramatis. Jangan lali. Warga dan nelayan harus ekstra hati-hati karena terjangan ombak yang datang tiba-tiba. Pedemplung doang dia. Sabar. Wah. Korban wanita bernama Sabira baru bisa dievakuasi setelah jasadnya digiring ke laut jauh dari tebing. Sebelumnya, korban Sabira asal desa Sekotong, Lombok Barat, bersama 3 temannya tengah berwisata di pantai Semeti. Saat bersuah foto, korban terhempas ombak yang datang tiba-tiba hingga jatuh ke laut. 3 temannya yang berusaha menolong terluka dan syok. Pukul 13.00, unit siaga SAR Mandalika menerima laporan dan selanjutnya tim rescue diberangkatkan menuju lokasi. Pada saat perjalanan, tim rescue menerima informasi dari pelapor bahwa korban telah berhasil ditemukan dan selanjutnya dievakuasi ke klinik Selong Medical Service Selong Blanang, Lombok Tengah. Jasad korban dan 3 korban luka kemudian dibawa ke klinik sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Tim SAR mengimbau masyarakat dan wisatawan agar berhati-hati saat beraktivitas di kawasan tebing pantai, terutama saat berfoto guna menghindari kejadian serupa terulang. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan.